Yang harus kita fahami, sujud itu hanya pada Allah. Sujud kepada manusia diharamkan. Menyembah pada manusia diharamkan. Mengabdi kepada manusia mirip mengabdinya seseorang kepada Allah Ta'ala diharamkan. Mendengarkan tausiah tentang tema kita pagi hari ini, yaitu menyelami makna sujudmu. Masya Allah, tabarakallah. Silakan saja guru kita Pak Ustadz Danu. Langsung saja Pak Ustadz. Terima kasih Mas Bobi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah. Amin. 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 Tema kita menyelami makna sujudmu. Di dalam sholat kita juga melakukan gerakan yang dinamakan sujud. Dan di situ bacaannya jelas sekali, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi di sini kita harus paham Maha Suci Allah yang Maha Tinggi, dan aku memuji kepada Allah. Memujilah aku kepadanya. Nah, yang harus kita pahami, sujud itu hanya pada Allah. Sujud kepada manusia diharamkan. Menyembah pada manusia diharamkan. Mengabdi kepada manusia mirip mengabdinya seseorang kepada Allah Ta'ala diharamkan. Jadi hanya sujud kepada manusia betul-betul harus kita pahami haram. Itu sama seperti menyembah berhala. Sujud kepada harta juga haram. Jadi yang kita agung-agungkan harta kita. Ah, dia mah bisa dibeli. Ah, hukum mah bisa dibeli. Ah, ini mah gampang. Itu seperti itu. Nanti kalau saya kaya, saya akan menyumbang ke orang-orang duafa. Itu hanya gambaran. Jadi dia nomor satu kayaknya hartanya. Hati-hati yang seperti itu. Ya. Nah, disinilah kita harus paham. Pada saat kita itu sholat, bacaan kita itu ada Fatihah. Kita harus memahami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Salah satunya itu artinya, kepadamu aku menyembah ya Allah, dan kepadamulah aku meminta pertolongan. Jadi di sini kita harus pahami, kepada Allah kita menyembah, kepada Allah kita patuh, kepada Allah semua perintahnya kita belajar. Saya tetap menekankan kita belajar. Tidak ada orang yang hebat. Jadi kita belajar untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Belajar untuk mengerjakan semua perintah Allah yang ada dalam Quran, yang juga dijelaskan, dipraktekkan dalam sunnah Rasul, dijelaskan juga dalam hadis. Nah, disinilah kita harus memahami bahwasanya kepada Allah kita menyembah dan kepada Allah kita meminta pertolongan. Lah, meminta pertolongan kepada Allah itu yang bagaimana? Yang sering kita tidak tahu, minta pertolongan pada Allah Ta'ala itu ya jelas. Buka tangan memohon. Ya Allah, aku ada persoalan seperti ini. Ya Allah, aku tidak mampu. Aku mohon berikanlah aku jalan. Berikanlah aku jalan aku agar aku bisa menyelesaikan ya Allah. Atau ya Allah, aku tidak mampu. Ya Allah, mudahkan persoalan ini agar persoalan ini bisa selesai. Ya Allah, berikanlah aku jalan ya Allah agar persoalan ini Engkau mudahkan agar bisa selesai dengan cepat. Tetap ditunggu dengan sabar. Persoalan ini ditunggu dengan sabar. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Semua ayat itu akan tergabung kalau kita itu mendapatkan masalah demi masalah. Ya. Mintalah pertolongan begini, bukan datengin ke orang pintar kemudian minta pertolongan, itu ikhtiar. Ya, secara manusiawi ya, tetapi secara syariat salah. Karena yang melakukan pekerjaan bukan Allah, tapi itu adalah makhluk. Nah, inilah harus kita ketahui bagaimana kita itu menjadikan diri kita itu menyembah kepada Allah Ta'ala, menjunjung tinggi Allah, mensucikan Allah, tetapi kita dalam kesehari-harian tidak mencerminkan bahwa kita itu menyembah pada Allah Ta'ala. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita fahami bagaimana bacaan Quran itu, kalau kita fahami betul-betul akan menjadikan kita ngerti posisi kita di mana. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi diri kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Barakallah.
Terima kasih Pak Ustadz. Jadi artinya bagaimana ketika sujud dengan kehidupan sehari-hari sesuai apa yang kita ucapkan ketika sujud itu, Allah yang Maha Agung, Maha Tinggi dengan apa yang kita jalankan di kehidupan sehari-hari ya. Selanjutnya nih, Tatabe udah siap? Insyaallah. Menyelami makna sujudmu, silakan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang sama kita hormati terkhusus kepada guru kita Ustaz Danu, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Mas Bobi mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan pagi ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan buat kita semua. Menyambung atas apa yang disampaikan oleh guru kita, bahwasanya menyelami makna sujudmu. Rasulullah mengingatkan kepada kita, akramul abdi ala aja wa jalla bi'adadi sujudihi, bahwa dekatnya seseorang itu hamba Allah kepada Allah melalui dengan sujudnya. Semakin banyak dia sujud, maka semakin dekat dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah ingatkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanusjudu, ya ayyuhalladzina amanusjudu, dan ya ayyuhalladzina amanusjudu. Allah sampai bilang 3 kali. Bahkan dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Allah katakan, hei orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan beribadah kepada Tuhanmu. Lalu setelah itu kau berbuat baik agar engkau menjadi orang-orang yang beruntung. Sehingganya betul yang disampaikan oleh guru kita, ada relasi dan korelasi antara ibadah dan perbuatan. Ketika dia sudah sujud, maka lakukanlah kebaikan. Andai manusia sudah bersujud lalu mampu melakukan kebaikan, maka dia termasuk orang yang beruntung. Maknai sujud ini sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Dilarang kita sujud kepada manusia, dan ini merupakan kemusyrikan. Tapi kepada Allah adalah bentuk ketaatan, bentuk daripada ketundukan, bentuk daripada kepatuhan, dan merendahkan diri kita di hadapan Allah sebagai pengakuan bahwa kita butuh pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingganya sujud merupakan rukun dalam Al-Quran, merupakan rukun dalam sholat yang sudah diatur, wa nasu minal kitab wa sunan wal istima. Dia adalah rukun yang sudah diatur di dalam sholat, dia diatur di dalam sunnah, diatur di dalam Al-Quran, bahkan diatur dalam qiyas para ulama. Sehingganya batal ibadah seseorang kalau tidak melakukan sujud. Lalu sujud seperti apa yang dibolehkan dalam agama kita? Al-Imam Raghib Al-Asfahani memberikan banyak pendapat. Salah satu pendapatnya Imam Syafi'i, bahwa ketika sujud adalah rakbatahu qabla yadah. Jadi ketika sujud secara fikih itu, menurut Imam Syafi'i, itu menurunkan dulu kaki, 2 kaki ini baru tangan. Mas Bobi, Ya. Jadi seperti ini contohnya. Kaki dulu turun, nah baru tangan. Setelah ini kata Rasulullah, sujudnya Rasulullah antara dahi atau kening dengan hidung ini dia sejajar. Sejajar Pak Ustadz. Jadi seperti ini. Nah, ini menurut qaul daripada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Jadi dia menurunkan kaki dulu sebelum tangan. Ya. Tapi menurut Imam Malik dalam mazhabnya, sujud itu adalah rakbatahu ba'da yadah. Jadi dia sebelum ini tangan dulu. Tangan dulu. Baru ke sini. Iya. Bedanya seperti itu. Bagaimanapun semuanya punya dasar. Sehingganya yang terpenting sujudnya kita, ibadahnya kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sempurnakan ibadah kita, sempurnakan salat kita, sempurnakan sujud kita. Dan orang yang paling banyak sujud adalah mereka tanda-tanda mudah-mudahan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hikmah daripada sujud, kata Rasulullah SAW, semakin orang banyak sujud, yarfa'ud darajah, Allah angkat derajatnya, wa yaghfir dzunubah, dan Allah hapus segala dosa-dosanya. Mudah-mudahan ini menjadikan keberkahan dan kebaikan buat kita semua, sehingga kita mampu dan bisa mengamalkan dalam kehidupan.
untuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Silakan Pak Ustadz. Aduh. Padat dan jelas sekali penjelasannya. Masya Allah. Yang berbahaya begini ya Pak Ustadz. Ketika seseorang itu mensucikan Allah dan meninggikan Allah dalam sujudnya, dalam sholatnya. Namun ketika di kehidupan sehari-hari justru sebaliknya. Itu bisa dikatakan oleh Allah Ta'ala munafik. Itu berbahaya Pak Ustadz. Itu sangat bahaya karena munafik itu sudah jelas masuk apa Ustadz? Neraka. Neraka. Makanya harus betul-betul Ustadz tadi cerita banyak-banyaklah sujud kepada Allah Ta'ala agar beruntung itu sebenarnya benar. Iya. Nah sujud itu bukan hanya cuma sholat. Berbuat baik itu juga sujud pada Allah Ta'ala. Wujudnya Pak Ustadz ya? Wujudnya sehari-hari. Karena apa? Itu taat pada Allah. Allah menyuruh berbuat baik itu harus kewajiban. Betul Pak Ustadz. Nah kalau itu tidak dikerjakan, sudah. Jadi nggak relevansi. Surga itu hanya angan-angan di dunia. Betul. Itu harusnya difahami. Kadang orang banyak sujud tuh betul-betul, kadang ada yang sampai ketiduran segala itu gara-gara banyak sujud. Itu niat. Tapi di kehidupan sehari-hari jauh dari sujudnya. Oh mesti banyak sujud deh. Tapi di aplikasinya tidak mewujudkan apa wujud itu Benar, sendiri contoh gitu ya. umpamanya saya kasih contoh. Seseorang rajin dia beribadah, ya. Rajin jamaah. Berjamaah itu rajin. Tapi dia punya keluarga, dia nggak rajin cari rezeki. Padahal salah satu sujudnya seseorang itu adalah dengan mencari rizki ikhtiar, itu juga sujud pada Allah Ta'ala. Subhanallah. Kalau dia hanya mengandalkan sholat, dia tidak menafkahi istrinya, anaknya, hanya bergantung kepada mertuanya atau orang tuanya, selesai. Selesai. Itu dia. Selesai, Aplikasinya. itu Pak hanya Ustadz. angan-angan aja nanti. Iya, Itu aplikasinya. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah. Mari kita selami sujud kita. Insya Allah Allah memudahkan segala urusan kita Pak Ustadz ya. Dunia wal Insya Allah, akhirat. amin, Amin. amin.